إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واهتدى بهديه وسلك طريقه وجاهد في الله حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan takwa kita dengan melaksanakan perintah Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Pada waktu yang sama kita juga harus meninggalkan apa saja larangan Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian insyaAllah kita bisa meraih derajat taqwa yang sebenar-benar taqwa. Salawat dan salam kita bacakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah terakhir. Tidak ada lagi Nabi atau Rasul setelah beliau. Kalau ada orang atau kelompok yang mengklaim ada Nabi, ada Rasul setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah itu klaim kebohongan dan kesesatan. Tidak boleh kita ikuti karena akan merusak dua kalimat syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran banyak sejarah yang Allah nukil terkait dengan umat-umat sebelum kita, khususnya para nabi, para rasul, pengikut mereka yang setia, dan juga kaumnya atau masyarakatnya yang membangkang, yang tidak mau beriman kepada para nabi dan rasul, dan bahkan melakukan satu tindakan kekerasan, intimidasi, teror, dan bahkan ingin membunuh para nabi, dan sebagian nabi ada yang berhasil mereka bunuh. Qadarullah, seperti nabi-nabi yang ada pada Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Jadi kita ini bukanlah manusia pertama yang muncul di atas muka bumi ini. Ini satu fakta. Kita melanjutkan umat-umat terdahulu. Kemudian termasuk juga persoalan-persoalan yang kita hadapi seperti konflik antar manusia. Ini bukan persoalan pertama yang kita hadapi, tapi juga melanjutkan konflik-konflik sebelumnya. Bahkan dari awal anak manusia, anak Adam alaihissalam, Habil dan Qabil, sudah ada konflik. Ini harus kita fahami. Ini bukan berarti problem. Problem itu bagi orang yang konflik didasari kebatilan. Tapi kalau konflik didasari kebenaran dan al-haq yang datang dari Allah dan Rasul Allah, itu sebuah kebenaran. Tidak ada problem. Sekarang kita lihat konflik Mujahidin Taliban dengan Amerika dan sekutu sudah berakhir dan berjalan selama 20 tahun. Ya, bagi kita umat Islam tentu akan bahagia dan bersyukur karena saudara kita Mujahidin Taliban berhasil mengalahkan negara adidaya Amerika.
dibantu dengan sekutu NATO. Siapa lagi di dunia ini yang paling kuat selain dari mereka? USSR atau Uni Soviet itu sudah hancur duluan di tangan mujahidin Afghanistan juga. Tahun 1987. Dari mulai mereka invasi tahun 1979, itu hanya bisa bertahan sampai 1987. Kemudian meninggalkan pemerintahan boneka, dan pemerintahan boneka itu dijatuhkan oleh mujahidin Afghan tahun 1992. Kemudian terjadi konflik internal karena diadu-adu dan diaduk-aduk oleh Amerika dan sekutu dan Rusia karena tidak menginginkan adanya satu negeri Muslim yang kuat. Qadarullah, Allah takdirkan tidak lama setelah itu tahun 96 mujahidin Taliban berhasil menguasai pemerintahan Islam Afghanistan dan membersihkan dari segala macam boneka-boneka, sisipan, tanaman, binaan dari Rusia dan Amerika dan Eropa, termasuk Prancis. Lembah Pansir itu, Ahmad Shah itu binaannya Prancis. Sejak dari orang tuanya dahulu, yang sekarang kita lihat ingin melawan Taliban. Dan anggota intelijen Prancis sudah nongkrong di sana, mensuplai senjata dan sebagainya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kita harus belajar sejarah agar kita nggak kaget-kagetan orangnya. Sekarang orang kita kaget mujahidin Taliban dengan senjata yang sederhana, dengan tampilan yang kumuh, tidak modern, bahasa orang sekarang. Kok bisa mengalahkan negara adidaya Amerika dan NATO, dan sebelumnya saudara-saudara mereka telah mengalahkan Uni Soviet dan menghancurkan Uni Soviet berantakan, sehingga Uni Soviet bubar 1987 dengan digaungkannya program perestroika, reformasi kalau bahasa kita. 14 negara bagian melepaskan diri masing-masing. Tinggal beberapa saja yang bersama Rusia sekarang. Hancur komunisme. Dan komunisme ini ciptaan Yahudi melalui revolusi Bolshevik tahun 1917. Dari 9 dari tokoh revolusi Yahudi adalah tokoh dari revolusi Bolshevik komunis adalah Yahudi tulen. Termasuk komunis-komunis yang berkembang di seluruh dunia ini yang mulai hancur dan meredup di Eropa, di Arab, negeri Islam, di Afrika, di mana-mana, itu ciptaan Yahudi untuk menghancurkan agama Islam dan menghancurkan agama Kristen Ortodok yang ada di Rusia. Kaum muslimin rahimakumullah, kita harus belajar dari sejarah. Memang bangsa Afgan bangsa yang sangat istimewa, tidak ada duanya dibanding dengan masyarakat muslim hari ini dimanapun, hatta yang di Mekah dan Madinah sekalipun, tidak ada duanya. Mari kita lihat sejarah mereka. Mujahidin Afgan pernah mengalahkan pasukan Inggris 3 kali. 3 kali. Di zaman penjajahan Eropa terhadap negeri-negeri Islam, yaitu abad ke-19, satu-satunya negeri Islam yang tidak pernah dijajah sampai hari ini adalah Afghanistan. Selain itu tunduk semua, termasuk kita. 350 tahun, itu bukan satu periode waktu yang sedikit, panjang sekali, 3,5 abad. Tapi Afghanistan tidak pernah dijajah walaupun 1 hari. Diperangi iya, Inggris memeranginya pertama tahun 1842. 3 tahun setelah itu kalah Inggris. Tidak sedikit pasukan Inggris tewas, hampir 5.000 orang. Kemudian tahun 1878 Inggris masuk lagi dan bahkan dihabisi semuanya oleh mujahidin Afgan dan tinggalkan 1 orang saja agar bisa pulang ke Inggris dan bercerita
betapa gagah perkasanya mujahidin Afgan. Coba lihat di internet, ada fotonya. Pasukan terakhir dari Inggris yang bisa meninggalkan, yang lolos meninggalkan Afghanistan. Kemudian juga tahun 1919, Afghanistan juga ingin mencoba melawan Inggris yang sudah menguasai wilayah India yang dijadikan negara boneka. Dan India ini dulunya imarat Islam, pemerintahan Islam sebelum dikuasai Inggris. Sekarang direkayasa menjadi negeri yang non-Muslim. Kapan itu? Setelah dikuasai dan dijajah oleh Inggris tahun 1900-an. Sebelumnya adalah negeri Islam. Pernah Islam tegak sampai 6 abad di India itu. Maka jangan heran kalau jumlah umat Islam sekarang di India, sebelum berpecah sebelum Pakistan keluar, Bangladesh keluar, itu sekarang saja ratusan juta jumlah umat Islam di India itu. Karena India itu pernah menjadi pusat Islam berabad-abad di daerah subkontinen, yaitu India, Pakistan, Bangladesh. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh karena itu, ya, tahun 1979 Uni Soviet mencoba masuk ke Afghanistan untuk menolong boneka-boneka mereka komunis yang sudah masuk kepada pemerintahan. Waktu namanya Najibullah presidennya. Lalu dilawan oleh mujahidin, kalahlah Uni Soviet ini dan meninggalkan Afghanistan tahun 1987. Efeknya adalah komunisme hancur, komunisme Rusia hancur, berkeping-keping. Negara-negara aneksasi yang selama ini jadikan negara bagian oleh Uni Soviet mulai terinspirasi. Mujahidin Afgan yang dengan senjata sederhana saja bisa menang, apalagi Ukraina dan wilayah-wilayah lain, Tajikistan, Uzbekistan, yang dulunya itu wilayah-wilayah Islam yang dikuasai oleh Uni Soviet dengan tangan besi. Tidak kurang dari 60 juta pembantaian Uni Soviet terhadap umat Islam di luar umat Kristen. Sangat luar biasa kejahatan komunis Uni Soviet itu. Hancur Uni Soviet, ditinggalkan negara bonekanya. Lalu tahun 1992 berhasil dibersihkan oleh mujahidin. Kemudian diteruskan oleh Taliban. Tahun 1996 Amerika merekayasa bagaimana Afghanistan ini dikuasai, karena Soviet sudah keluar. Bagaimana dikuasai oleh Amerika, karena di sana potensi alamnya, mineralnya sangat kaya, luar biasa. Terlepas dari itu, mujahidin Taliban menegakkan syariat Islam, negara Islam. Ini yang membuat Amerika dan Eropa tidak bisa tidur. Islam tidak boleh tegak sebagai sistem. Islam tegak sebagai individu saja boleh, tapi sebagai sebuah sistem enggak boleh. Ini apa yang dinamakan Islam Amerikani, Islam versi Amerika, Islam sekuler kalau bahasa kitanya. Amerika masuk mengkudeta pemerintahan Taliban yang sah. Kalah mereka untuk sementara. Qadarullah, tanggal 15 Agustus kemarin mereka menang. Dan khususnya tanggal 30 Agustus kemarin, pasukan Amerika terakhir yang meninggalkan Afghanistan. Bersujud syukurlah mereka semuanya atas kemenangan, berjihad melawan kekuasaan atau penguasa terkuat di dunia, yaitu Amerika dan NATO. Kaum muslimin rahimakumullah, memang luar biasa. Masyarakat Muslim Afghanistan luar biasa. Luar biasa apanya? Konsisten dengan jihad dan Islamnya, apapun yang terjadi. Makanya sebagian kroni-kroni Amerika di dunia ini, termasuk di Indonesia, ketakutan sekarang. Ketakutan. Mulai kasak kusuk, buat fitnah sana sini terhadap mujahidin Taliban. Barusan saya nonton video
dari salah satu channel televisi Eropa. Gak perlu saya sebutkan namanya karena semuanya sama mereka itu. Jubir atau salah seorang pemimpin Taliban ditanya melalui konferensi jarak jauh dengan bahasa Arab, versi bahasa Arab. Bagaimana kalian bisa mengatur wanita? Sedangkan kalian itu Islamnya ortodok. Kalian itu begini, kalian begini. Apa jawaban beliau? Mana yang lebih tahu Islam? Saya, kami, atau kalian yang tidak Muslim? Selesai pertanyaannya kan? Jadi sekarang umat dunia, ini program Amerika dan Eropa, termasuk program Rusia dan Cina, ingin menjatuhkan Taliban itu seakan-akan mereka barbar. Seakan-akan Islam mereka itu Islam yang tidak tahu aturan. Mereka ingin mengajarkan kepada mereka Islam. Aneh bin ajaib. Orang kafir ingin mengajarkan ulama kita Islam. Beliau katakan di Taliban itu ada ulama, ada fuqaha, ada ahli tafsir. Kesanalah referensi kami beragama, tidak kepada barat yang merusak agama mereka sendiri, apalagi agama kami, pasti mereka rusak. Coba lihat dalam Al-Quran, Yahudi dan Nasrani itu kerjanya merusak agama saja. Jadi kalau dikatakan agama Yahudi dan Nasrani itu fiktif, itu Quran yang mengatakan. Bukan Ustadz Yahya Waloni yang mengatakan. Quran yang mengatakan. Kalau mau tangkap, tangkap itu Allah Ta'ala. Tangkap itu Rasulullah. Karena Allah yang mengatakan agama Yahudi yang sekarang, Nasrani yang sekarang, dan agama Yahudi sendiri bukan Allah turunkan, tapi dikarang-karang oleh Yahudi mengambil keturunan dari anak Nabi Yakub bernama Yahuda. Agama Nasrani itu dikarang-karang oleh tokoh-tokoh Nasrani di zaman Nabi Isa atau setelah Nabi Isa. Mereka adalah Nasrani, penolong, Nasr yang menolong agama Nabi Isa. Agama semua Nabi adalah Islam. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Allah menamakan kalian Muslim dulu. Sejak awal umat manusia diciptakan sampai sekarang zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah dengan tegas menolak, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman, wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu jangan kalian klaim agamanya Yahudi atau Nasrani. Tidak, kata Allah. Ibrahim itu hanif, lurus, cenderung kepada al-haq, kebenaran. Dia adalah seorang Muslim. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah atau orang-orang musyrik. Kaum muslimin rahimakumullah, bicara soal sejarah, Taliban bukanlah umat Islam pertama, mujahidin pertama yang mengalami kegemilangan melawan kejahatan dunia, satanic system dunia. Karena satanic system itu dicerminkan oleh setiap ideologi, keyakinan, faham yang jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari wahyu Allah, apapun namanya, tak Yahudi, tak Nasrani, apapun namanya, mereka akan menerapkan satanic system. Makanya Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah ajarkan kita, Rasulullah ajarkan kita bagaimana kita berlindung dari setan yang terkutuk ini. Karena satanic system kadangkala mendapat angin menguasai dunia, kadang-kadang kalah. Kapan dia mendapat angin menguasai dunia? Ketika umat Islamnya lemah. Ketika umat Islamnya jauh dari Al-Quran. Ketika umat Islam jauh dari sunnah Rasulullah. Jauh dari Islam. Sebagai iqab, azab, pelajaran dari Allah, Allah kirim bangsa lain. Dari satanic system barat dan timur, untuk mengobok-obok, merusak, menghancurkan negeri Islam, agar mereka faham, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Dan itu terjadi berulang-ulang sejak zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat sejarah di zaman Nabi saja,
kemenangan luar biasa melawan satanik sistem yang telah mendominasi dunia. Ada Romawi, ada Persia, ada Yahudi, ada Nasrani. Semuanya Rasulullah SAW selesaikan dengan baik. Artinya apa? Mereka tidak bisa merongrong negeri Islam, masyarakat Islam, negara Islam di bawah pimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perang Badar, ada perang Khandaq, ada perang Tabuk. Ini luar biasa kaum muslimin rahimakumullah. Semua perang ini Allah syariatkan untuk Nabi dan pengikut-pengikut setia para sahabat. Bagaimana satanic system ini tidak merusak dunia. Paling tidak bagaimana umat Islam dan negara Islam, masyarakat Muslim tidak dirusak oleh mereka. Kalaupun mereka tidak mau menerima Islam. Kemudian diteruskan di zaman Khulafaur Rasyidin. Bagaimana zaman Abu Bakar, diteruskan oleh Umar. Berhasil menghancurkan dua superpower terkuat, Persia dan Romawi. Sampai daerah Iran, Irak, Suriah, semua Palestina dikuasai dan ditundukkan sistem sataniknya, satanik sistemnya, agar mereka kembali kepada jalan Allah yang lurus. Begitu juga kita lihat di zaman Khilafah Abbasiyah, bagaimana umat Islam mujahidin berjibaku melawan agresi yang dilakukan oleh Prancis, oleh Eropa pada tahun 1096 sampai 1099, hampir 90 tahun lebih perang salib, sampai bisa diusir dari negeri Islam karena mereka agresi, agresor, menghancurkan, membunuh, membombardir, semua kejahatan mereka lakukan melalui salah seorang mujahid besar bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian juga setelah beberapa tahun setelah itu Mongolia masuk, menghancurkan Baghdad, menghancurkan lambang syiar ilmu pengetahuan dunia di zaman itu. Karena umat Islam sudah punya perpustakaan raksasa. Di situ ilmu pengetahuan semuanya ada di situ. Karena Mongol ini orang masyarakat barbar dan badui dari Mongolia, tidak tahu ilmu, tidak tahu akhlak, tidak tahu kemanusiaan. Dihancurkan perpustakaan itu dan dibuang kitab-kitab, semua jutaan judul kitab ke dalam sungai Dajlah ketika itu, sehingga sungai berubah menjadi hitam warnanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang paling fantastik atau yang fantastik, pada tahun tanggal 29 Mei 1453 melalui tangan seorang mujahidin besar disebut dengan Muhammad Al-Fatih, pemimpin mujahidin ketika itu, baru berusia 21 tahun. Di tangannya terwujud sabda Nabi SAW, la tuftahunna al-Qastantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaisu zalikal jais. Nanti kata Rasulullah, setelah kalian taklukkan Romawi dan Persia, kalian akan taklukkan Konstantinopel atau kota Istanbul. Sebaik-baik pemimpin adalah ketika itu, dan sebaik-baik pasukan adalah ketika itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Begitu juga terjadi di zaman-zaman tadi, zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa, di zaman Nabi Yusuf, di zaman Nabi Ibrahim, dan juga di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kita ini hanya kelanjutan dari mereka. Tinggal kita mau memposisikan diri kemana. Kalau kita memposisikan kepada al-haq, ya begini caranya. Umat harus komitmen dengan kitabnya, dengan ajaran Nabi. Kalau mau menang, lihat mujahidin Taliban. Apakah karena menang karena kecanggihan senjatanya? Tidak. Apa karena mereka kecanggihan dari ilmu militernya atau banyak duitnya? Tidak. Jauh dari jumlah saja mereka hanya 75.000 orang pasukan mujahidin Taliban. Amerika dan NATO telah membentuk 300.000 orang pasukan bayaran orang asli Afghanistan, al-munafiqun, yang mau menjual negerinya kepada asing dan asing, yang hidup menetek dari asing dan asing. Sedangkan pasukan Amerika NATO ratusan ribu orang. Pada akhirnya mereka kalah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Inilah kemenangan.
Seperti Fathu Mekah dulu zaman Nabi SAW. Ketika Taliban masuk ke Kabul dan bahkan menduduki istana, tak ada setetes darah pun yang mereka tumpahkan. Bagaimana dulu ketika Amerika menduduki Kabul? Luar biasa, bahkan orang yang tak berdosa, masyarakat sivil yang hanya dikira-kira ini pengikut Taliban, dihabisi, dibakar, dibantai dengan senjata-senjata otomatik, dibombardir melalui roket-roket drone yang dibawa oleh senjata-senjata pesawat tempur mereka. Bahkan ada anak-anak yang sedang haflah tahfizul Quran. Ada anak-anak yang sedang tahfizul Quran, haflah, melakukan satu perayaan karena pada hafal Quran, dibombardir oleh mereka dan bergelimpangan mereka jatuh syahid. Anak-anak kecil di bawah umur 10 tahun. Sekarang apa yang dilakukan oleh Taliban? Darah satu darah pun. Jadi Barat mau mengajarkan apa kepada umat Islam? Mengajarkan akhlak. Barat tidak punya akhlak. Berapa juta umat Islam diperkosa, wanita-wanita muslimah diperkosa oleh mereka. Ada nggak Taliban memperkosa mereka? Wanita-wanita mereka yang mereka tangkap? Nggak ada. Bahkan kesaksian salah seorang wartawan dari Inggris, dia masuk Islam rela karena melihat akhlak mujahidin Taliban yang luar biasa. Tidak berani membuka aurat mereka, disuruh wanita lain untuk menginterogasinya, jauh dari pandangan lelaki. Apa yang mau diajarkan oleh Amerika sekarang? Kepada wanita, mereka menjadikan wanita pelacur. Mereka menjadikan wanita sebagai komoditi untuk diperdagangkan dengan harga yang murah. Kepada hukum dan keadilan, Amerika apakah adil? Selama 23 tahun Amerika telah mengeksekusi lebih dari 10 juta orang kaum muslimin, baik di Irak, di Yaman, di Suriah, dan termasuk juga di Afghanistan. Amerika mengajarkan apa kepada kita? Oleh karena itu saya himbau saudara-saudara kita yang masih terpengaruh, terkagum-kagum oleh Amerika dan Eropa, bertaubatlah kalian. Mari kita baca sejarah yang benar. Baca Al-Quran, kita akan tahu karakter-karakter mereka. Baca sejarah, kita akan tahu berapa biadabnya mereka sejak dari perang salib sampai hari ini. Dan perang itu akan mereka kobarkan terus di seluruh penjuru dunia ini. Tapi di negeri mana? Di negeri yang mereka yakin di sana banyak munafikinnya, banyak kroni-kroninya, banyak boneka-boneka dan budak-budaknya di sana. Di negeri seperti Afghanistan, sebagaimana yang dikatakan oleh Joe Biden beberapa hari yang lalu, kami banyak dapat pelajaran dari Taliban dan tidak akan mengulang kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, mari kita belajar sejarah. Bukan hanya sejarah umat Islam sejak Nabi Muhammad SAW, sejarah umat-umat terdahulu. Karena ini hanya pengulangan saja. Pelakunya yang berbeda-beda. Kita umat Nabi Muhammad harus bangga dan optimis. Agama kitalah yang bisa menyelamatkan diri kita, bukan agama orang Eropa, Kristen ataupun Yahudi dan lain-lain sebagainya. Kita harus bangga, hanya Quran kita yang bisa mengangkat derajat kita. Sebagaimana Quran mengangkat derajat Taliban dan umat-umat sebelumnya. Zaman Nabi SAW sampai sekarang 1400 tahun yang lalu, begitu juga kita akan diangkat derajat oleh Allah kalau kita dengan Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna Allah yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah akan angkat derajat kaum siapa saja, mau dari Indonesia, dari Melayu, dari Eropa, dari mana saja. Bukan hanya berlaku untuk Afghanistan saja, untuk kita semua, selama kita berpegang teguh pada Al-Quran. Dan Allah akan hinakan kita seperti hari ini. Seperti hari ini Allah hinakan kita kalau kita jauh dari Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga semua ini dapat pelajaran bagi kita. Al-Quran referensi utama kita, hadis Rasul SAW sebagai bacaan utama kita, keteladanan kita Muhammad Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada lagi yang melebihi Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dalam segala hal, bukan hanya ketika damai, ketika perang pun akhlaknya orang Islam yang dibina atau yang mendapatkan ajaran Nabi SAW sungguh sangat luar biasa dan tidak ada tandingannya dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Umat yang lain ketika menghasut satu negeri, kita mau satu negeri akan menghancur leburkan. Sebagaimana yang Allah jelaskan, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha
wa ja'alu 'izzata ahli adillah wa kadzalika yaf'alun. Penguasa-penguasa, tirani-tirani bila masuk dalam satu negeri yang jauh dari petunjuk Allah, dia akan melakukan kehancuran, kerusakan. Coba lihat di Afghanistan, di Irak, di Yaman, di Suriah, di mana-mana, di Palestina. Bagaimana hancur di kita, bagaimana hancur moral, akhlak umat kita dibuat oleh mereka. Kenapa? Karena mereka orang yang terlepas dari petunjuk Allah. Mereka adalah satanic system yang mereka yufsiduna fil ard, merusak di atas muka bumi ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kesadaran kepada kita untuk kembali kepada agama kita, kembali kepada Quran kita, kembali kepada petunjuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain dari itu, kita akan hancur dan rugi di dunia dan apalagi di akhirat. Tentu kita tidak mau. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.